bayangkan, dalam satu hari, berapa kali kita melihat konten liburan mewah, barang bermerek, atau gaya hidup sempurna di media sosial? Pertanyaannya, apakah semua itu hanya hiburan visual? Atau diam-diam memengaruhi cara kita memandang kesuksesan dan status sosial? Fenomena ini dikenal sebagai flexing. Dalam video ini, saya akan mengajak kita melihat flexing bukan dari sudut pandang moral, tetapi sebagai fenomena budaya dengan pendekatan antropologi kuantitatif berbasis data nasional. Media sosial kini menjadi ruang utama pembentukan identitas. Platform visual mendorong individu untuk menampilkan versi terbaik dari dirinya. Pertanyaannya, mengapa yang paling sering ditampilkan justru barang, pengalaman, dan gaya hidup tertentu? Dalam antropologi, ini menarik karena menunjukkan bahwa konsumsi telah bergeser dari fungsi praktis menjadi simbol sosial. Flexing muncul bukan secara tiba-tiba, tetapi seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan budaya konsumsi di masyarakat perkotaan. Berdasarkan fenomena tersebut, muncul pertanyaan utama. Apakah tingginya penggunaan media sosial berkaitan dengan meningkatnya budaya flexing dan perilaku konsumtif generasi muda di Indonesia? Pertanyaan ini penting karena menyangkut relasi antara teknologi, ekonomi, dan budaya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder. Data bersumber dari BPS, Data Reportal, dan ResearchGate. Data ini tidak bertujuan menghakimi individu, tetapi membantu kita melihat pola sosial secara kolektif. Berdasarkan laporan digital 2025 Indonesia dari Data Reportal, pada tahun 2025, jumlah koneksi seluler di Indonesia mencapai 356 juta. Namun, pengguna internet hanya sekitar 212 juta, dan yang aktif di media sosial sekitar 143 juta. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang punya akses digital benar-benar aktif di media sosial. Dalam sudut pandang antropologi, media sosial bisa dilihat sebagai ruang simbolik, yaitu tempat orang menampilkan dan membangun citra dirinya. Salah satu praktik yang muncul di ruang ini adalah flexing atau pamer gaya hidup. Melihat grafik ini, flexing sebenarnya bukan budaya mayoritas. Praktik ini lebih banyak dilakukan oleh kelompok tertentu yang punya akses lebih besar baik dari sisi ekonomi maupun jaringan sosial. Jadi, flexing di media sosial bukan sekadar soal pamer secara pribadi, tapi juga mencerminkan ketimpangan sosial yang ikut terbawa dan direproduksi di ruang digital. Salah satu contoh perilaku konsumtif yaitu pada mahasiswa. Pada grafik ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menghabiskan waktu lebih dari 3 jam per hari di media sosial. Tingginya intensitas ini membuat mahasiswa lebih sering terpapar influencer, iklan, dan tren sosial. Faktor yang paling mempengaruhi perilaku konsumtif adalah influencer. Diikuti oleh tekanan tren dan iklan digital, hal ini menunjukkan bahwa konsumsi tidak lagi didasarkan pada kebutuhan, melainkan pada pengaruh sosial dan simbol status di media sosial. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di Indonesia pada Maret 2025 paling tinggi terjadi di wilayah perkotaan. Ini berarti jarak antara kelompok yang mampu dan tidak mampu justru paling terasa di ruang kota. Di kondisi yang timpang ini, media sosial menjadi tempat orang menampilkan gaya hidup. Fenomena flexing muncul bukan secara netral, tapi dari posisi sosial yang berbeda.
Mereka yang punya akses ekonomi dan sosial lebih besar lebih mudah memamerkan konsumsi. Karena itu, flexing bukan sekedar pamer pribadi, melainkan cerminan ketimpangan sosial yang terus direproduksi di ruang digital. Jadi, flexing bukan muncul hanya karena semua orang kaya, tetapi justru karena tidak semua orang itu setara. Dalam antropologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep conscious consumption dari Rostand Veblen. Konsumsi berfungsi sebagai simbol status, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan. Media sosial memperkuat praktik ini dengan menciptakan ruang perbandingan sosial tanpa batas. Dengan demikian, flexing adalah praktik budaya yang diproduksi oleh sistem sosial, bukan semata pilihan personal. Dari data dan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya flexing di media sosial berkaitan erat dengan intensitas penggunaan media sosial, perilaku konsumtif, dan ketimpangan sosial di Indonesia. Memahami flexing secara kritis membantu kita melihat bagaimana teknologi membentuk makna kesuksesan dan identitas sosial. Dengan perspektif antropologi, kita tidak sekedar menilai, tetapi memahami manusia dalam konteks budayanya.